Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudari-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Official di sini guys. Video kali ini aku akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar di YouTube aku. So kali ini aku bakal spill semua pertanyaannya ya guys, karena ini memulai di 2023. Ini adalah konten pertama di bulan Januari di 2023 ya guys. Jadi kemarin itu aku juga sempat banyak banget aku ngelewatin nggak upload untuk video panjangnya tapi kalau misalnya video shortnya aku tetap upload ya guys. So aku itu baru mencoba-coba gitu loh guys untuk shortnya mana sih yang lebih efektif gitu ya. Nah kali ini aku akan memulai di 2023 dengan video terbaru di tanggal 6 2023 ya guys. So stay tune, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama di bulan Januari ini yang bakal aku highlight banget karena masih banyak banget yang tanya tentang bagaimana cara masuk agensi dan beberapa syaratnya. Yang satu yang aku mau jawab sesuai dengan pertanyaan ini, Kak, apakah kalau kita masuk di sebuah agensi kita itu harus memenuhi beberapa syarat, contohnya adalah banyak yang followers kayak gitu ya. Nah, aku akan jawab di sini. Kali ini aku akan menjawab apakah itu benar atau tidak. Itu ada dua kemungkinan ya, bisa benar dan juga bisa tidak teman-teman. Karena di sini ada beberapa kreator yang misalnya dia itu memulai dari akunnya yang masih misalnya di bawah 10.000 gitu, tapi dia itu sudah ditawari oleh agensi. Kenapa? Karena biasanya dia itu rajin live, rajin bikin konten, itu dia ditawari oleh agensi dan dia bisa masuk dengan followers yang di bawah 10.000. Nah, ada juga dua kemungkinan. Yang nomor dua adalah dia itu ditawarin karena dia itu juga konsisten dalam membuat konten, tapi followersnya dia juga sudah banyak ya guys, mungkin di atas 50.000 kayak gitu ya. Jadi kalian juga bisa pastikan sendiri bahwa followers memang bukan tergantung untuk menjadi salah satu syaratnya untuk gabung di sebuah agensi, tapi bagaimana kita untuk menjadikan trusted di akun kita, yaitu mengonten dan juga kita membuat live, itu akan lebih membuat sebuah agensi itu percaya bahwa kita bisa handle untuk tanggung jawab yang akan diberikan nanti ketika kita sudah bergantung atau sudah bergabung di sebuah agensi tersebut. Jadi intinya di sini adalah apakah syarat itu harus banyak followers? Jadi tidak harus ya guys ya, karena sedikit followers pun bisa nanti dibantu ketika teman-teman juga ditambah rajin untuk membuat kontennya juga live. Seperti itu ya. Nah selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ini juga masih banyak banget pertanyaan ini muncul di kolom komentar aku. Kak, kalau misalnya barangnya ini sudah datang, Nah, pertanyaan yang kedua di sini yang masih banyak banget yang belum aku jawab dan masih banyak banget muncul sering banget, itu adalah pertanyaan tentang ini ya guys. Kalau misalnya sudah check out dan menggunakan pembayaran ini, itu bagaimana Kak? Apakah kita langsung kemana dan kemana gitu? Nah, jawabannya adalah teman-teman pada saat check out itu kan sudah down payment, belum down payment ya. Habis itu kalian itu kan pasti dapat kode ya. Nah kode itu disimpan di salin. Nah kalian langsung pergi ke tempat atau merchant ini untuk melakukan pembayaran. Apabila teman-teman tidak melakukan pembayaran dalam waktu 2x24 jam, kalian langsung di cancel ya guys. Jadi jangan sampai lupa. Jadi mohon dicatat bahwa ketika teman-teman itu melakukan check out dan melakukan pembayaran menggunakan ini, langsung setelah check out dapat kodenya langsung ke tempat ini dan bilang ke kasirnya itu langsung mau bayar ini kayak gitu ya guys. So kayak gitu jawaban aku ya. Nah pertanyaan yang ketiga adalah seperti ini ya guys. Kak, apakah kalau misalnya kita ikut obral kilat atau mengklik untuk promosi obral kilat itu kita bisa menaikkan harga? Itu tergantung dari kebijakan toko teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman itu ingin meningkatkan keuntungan dan juga tidak merugikan konsumen juga, artinya masih dalam harga pasar gitu ya guys, supaya lebih terjual juga. Jangan sampai kalau misalnya situ udah ikut program promosi obral kilat tapi teman-teman itu naikkan harga tertinggi tapi tidak mendapatkan penjualan yang maksimal, itu juga menurut aku nggak oke juga ya guys. Jadi dilihat dari konsumen sendiri
pasarnya sendiri harganya berapa, atau kalian punya target pasar yang sendiri gitu ya. Jadinya ketika teman-teman itu membuat obral kilat tetap laku kayak gitu ya guys, tetap disukai oleh konsumen dan pasar sendiri kayak gitu ya. Jadi itu terserah dari toko sendiri ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah seperti ini ya guys. Kenapakah kalau misalnya sudah ada pesanan affiliate dan tiba-tiba itu pesanannya hilang gitu ya guys? Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa di cancel. Itu kan ada rentang waktunya dalam waktu 7 hari. Kalau misalnya itu dari mulai pesanan, habis itu di packing dan lain sebagainya dalam waktu sampai 7 hari itu sudah sampai ke konsumen, berarti itu deal dan kita bakal dibayar gitu ya guys. Itu kalau misalnya COD ya. Beda lagi kalau misalnya langsung ditransfer, itu benar-benar sudah fix gitu ya. Jadi kalau misalnya COD itu kayak agak lama gitu, jadi bisa saja itu COD dan terjadi pencancelan. Tapi kalau misalnya pembayaran berhasil melalui transfer bank, kan yang biasanya itu kan lebih cepat transfer bank ya, itu langsung masuk ke komisi kita gitu ya. Jadi lebih enak teman-teman itu mempromosikan dengan cara pembayaran transfer langsung supaya komisinya juga bisa langsung. Nah kalau misalnya pesanannya itu masih mandek dan juga terjadi kehilangan, kok tiba-tiba hilang, itu bisa jadi di cancel gitu ya guys. Seperti itu sih jawabanku. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang berbeda tentang ini, boleh banget komentar di bawah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kelima adalah tentang pembatalan toko yang tinggi. Itu diakibatkan karena sistem TikTok sendiri, dimana kayak sistem TikTok ini membatalkan secara otomatis apabila tidak dikonfirmasi dalam waktu 30 menit. Itu menurut aku juga lumayan greget juga ya di sellernya sendiri. Jadi kita itu kayak bener-bener harus sigap gitu ya guys, mendapatkan orderan misalnya nih langsung centing gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu adain untuk admin sendiri gitu ya, supaya tidak ada pembatalan yang tinggi. Itu sih kak menurut aku dan solusinya ya. Atau enggak berikan notifikasi di handphone ketika ada orderan masuk, kita tuh bisa tahu tuh centing atau centang ya gitu ya guys. Jadi kita ada notifikasi masuk supaya kita tidak melakukan pembatalan secara otomatis sesuai dengan waktu yang sangat singkat itu, yaitu 30 menit. Itu sih kak menurut aku solusinya, karena dimana panduan-panduan dan aturan-aturan yang diberikan TikTok ini baik menjadi kreator ataupun seller itu juga sangat kompleks sekali. Jadi bagaimana kita caranya untuk mengatur supaya lebih aman gitu ya kak, menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya ide lain, boleh komen di bawah ya. Oke, pertanyaan yang keenam adalah seperti ini ya guys. Kak, tampilan aku berbeda sama tampilan kakak. Itu bisa jadi karena teman-teman belum mengupdate aplikasi dari TikTok sendiri yang terbaru ya guys. Supaya bisa mengikuti fitur-fitur yang terbaru yang ada di TikTok, teman-teman harus update juga beberapa updatean yang dilalui oleh sistem TikTok ini. Jadi beberapa updatean dan fitur-fitur itu kadang baru-baru gitu ya guys. Jadi kalian harus update sih supaya bisa mengikuti beberapa fitur yang sudah terbaru yang ada di TikTok. Seperti itu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu kak, aku disuruh mengirim untuk KTP dan juga umur dan lain sebagainya secara spesifik itu ke bagian agensi kalau kita mau masuk sebuah agensi. Nah menurut aku, pandangan aku sih ada baik dan juga ada enggaknya ya guys. Dimana kalau misalnya kita ini dari sisi dua sisi menurut aku. Jadi kalau misalnya kita sudah percaya sama sebuah agensi ini, sisi yang pertama kita udah percaya, percaya banget bahwa agensi ini trusted dan bisa dipercaya, kita tahu kantornya di mana dan kalian itu sudah siap dengan tanggung jawab yang akan diberikan nanti. Kalian bisa memberikan ID card atau KTP tersebut ke pihak agensi yang ingin kalian tergabung di situ. Tapi pandangan aku yang kedua, yaitu kalau misalnya teman-teman tuh masih ada keraguan, masih takut nih maju mundur ketika nanti dapat tanggung jawab yang misalnya kita nggak cuma kerja sendiri tapi juga ada agensinya, otomatis kita itu ada pressure juga ya guys. Jadi kalian belum belum siap dengan hal itu, teman-teman lebih baik jangan dulu kayak gitu ya. Tapi ada beberapa kok yang misalnya agensi itu tidak mengharuskan untuk memberikan ID card atau KTP. Kenapa? Karena itu menurut aku
kenapa mereka itu meminta untuk ID card? Karena mereka itu ingin kepastian dari teman-teman dan juga kredibilitas dari teman-teman sendiri dalam membuat konten dan tanggung jawab yang akan diberikan nanti, gitu sih. Jadi menurut aku silakan dipikir-pikir dulu. Kalau misalnya yes, silakan diberikan. Kalau misalnya masih ragu, ya jangan diberikan. Kayak gitu sih menurut aku, guys. Oke, menurut aku itu semua jawaban-jawaban yang aku bisa share ke teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pandangan atau komentar lain dan pengalaman lain, boleh komentar di bawah ya. So, thank you for watching on my video. Ini adalah video pertama di bulan Januari. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di video aku untuk like, subscribe, dan juga share kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman lainnya. See you next video ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 2000 years later.